Kita akan membaca hadis bab dari kitab Al-Adabul Mufrad, bab 116 nanti sampai 120. 4 bab hadis kita baca yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-116 diberi judul oleh Imam Bukhari bab imatatul adza, bab mengambil kotoran, bab membersihkan kotoran atau gangguan dari jalan yang kita lalui. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Barzah Al-Aslami. Sahabat Abu Barzah ini sahabat yang senior, sahabat yang masuk Islam, termasuk masuk Islam dahulu. Beliau ikut dalam beberapa peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah." Abu Barzah Al-Aslami namanya Nadhalah bin Khalid nama aslinya, tapi lebih terkenal dengan panggilannya Abu Barzah Al-Aslami. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan padaku satu amalan ya Rasulullah, yudkhilunil jannah, yang membuat aku masuk surga." Ini menjadi dalil betapa sahabat itu pertanyaannya yang jadi pikirannya adalah bagaimana aku bisa masuk surga. Itu aja. Ya, pertanyaannya itu masuk surga atau selamat dari azab neraka nanti di akhirat kelak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban satu amalan kebaikan kepada Abu Barzah Al-Aslami. Amtil adza an tariqin nas. Rasulullah mengatakan kepada beliau, ambil kotoran, amti itu pungut, al-adza kotoran atau sampah atau yang mengganggu jalan, an tariqin nas dari jalan yang dilalui oleh manusia. Ini pesan jawaban Rasulullah kepada Abu Barzah Al-Aslami. Artinya, ikhwatal iman, jamaah salat subuh yang berbahagia, kita memperbaiki jalan, kita membersihkan jalan, kita menjadikan jalan itu bisa dilalui orang, jauh orang itu dari gangguan, misalnya lubang atau sampah atau apa sekarang ini yang membuat orang itu terhambat dalam melalui jalan. Ini amalan yang bisa membuat kita masuk ke surga. Ini ada beberapa curhat. Kalau kita kan, ya apalagi hari ini jalan itu kendaraan sudah beda dengan zaman dulu. Ya kalau zaman dulu mungkin jalan kaki, kemudian naik unta, naik kuda, naik himar, keledai. Mungkin hari ini kendaraannya ada yang mobil, roda 4, roda 2, roda 3, ya, atau sepeda roda 2, ya, jalan kaki, ya. Sama ininya, kita tetap menggunakan jalan dalam masa yang modern ini, tapi ada jalan itu yang membahayakan keselamatan. Memang jalan itu rusak, ya. Kalau orang lewat malam hari bisa celaka. Nah, memperbaiki jalan ini dalam syariat Islam agar orang selamat dalam melintas jalan tersebut, menjadikan kita masuk ke dalam surga. Khalifah Umar bin Khattab pernah mengatakan, satu aja hewan, kata Umar bin Khattab, di Yaman, di Hadramaut. Umar kan menjadi pemimpin umat Islam pada masanya, Amirul Mukminin istilahnya. Amirul Mukminin itu pemimpinnya orang Islam. Di Madinah, sahabat Umar bin Khattab sepeninggal Abu Bakar Siddiq itu pernah mengatakan, seekor hewan yang terpeleset di Hadramaut di Yaman sana, Umar nanti, aku takut, kata sahabat Umar, Umar nanti akan ditanya Allah Subhanahu wa taala, kenapa hewan itu bisa terpeleset di Yaman? Karena Yaman itu waktu itu di bawah kekuasaan Islam yang pusatnya ada di Madinah. Nah, ini mungkin menjadi motivasi bagi kita bersama-sama, ya, kita untuk memperbaiki atau membersihkan jalan yang kita lewati sehari-hari. Itu dimulai dari kita bersama, ya, tidak bisa menuntut ke
kita mulai dari kita dulu terdekat, sampai nanti kemudian yang lebih besar itu bisa ditangani oleh pemerintah. Karena jalan itu juga ukuran kesejahteraan atau kemajuan satu bangsa. Jangan sampai jalan-jalan kita ini bisa mencelakakan orang. Ya, kasihan kalau jalan yang tidak baik saja itu membahayakan nyawa. Nauzubillah, ya, tsumma nauzubillah. Dan di dalam hadis ini pelajaran kita, Rasulullah menjawab bahwa amtil adza an tariqin nas. Jawaban Rasulullah pada Abu Barzah, bersihkan jalan itu, rapikan jalan itu, buang kotoran atau hilangkan gangguan dari jalan yang dilalui manusia. Amalan itu bisa membuat engkau masuk ke dalam surga. Nah, ikhwatal iman, Masya Allah, ini peluang ya kita masuk ke dalam surga. Hadis ini menjadi motivasi bagi kita semua umat Islam. Dan jawaban Rasulullah ini, Masya Allah, jawaban Rasulullah ini ibadah sosial, bukan ibadah ibadah kita sholat, puasa, zakat untuk masuk surga. Di antara amalan yang membuat kita masuk surga adalah menyelamatkan manusia, ibadah sosial. Kalau ada orang yang bisa mungkin membuat jalan pribadinya, Masya Allah, ini orang lain yang melintas, dia bukan hanya untuk dirinya dan keluarga saja, tapi dibuatnya jalan untuk masyarakat, manusia, bahkan hewan pun bisa aman melintasnya. Masya Allah, dijanjikan Rasulullah surga. Amalan atau ibadah sosial, muamalah kita terhadap manusia, memudahkan urusan orang. Yang kedua, di dalam hadis masih bab ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marra rajulun bi syaukin fit tariqi faqala la amitanna hadha syauka la yaburru rajulan musliman faghafara lah. Diceritakan oleh Rasulullah, ada seorang laki-laki yang lewat di satu jalan, melintas di jalan, kemudian dia melihat duri, asyauk, dia melihat duri. Kalau kita sekarang apa yang kalau jalan raya bukan duri, apa, paku atau besi-besi yang atau baut yang baja itu yang bisa masuk dia ke dalam ban mobil masuk ya. Nah, laki-laki ini mengatakan, ada seorang laki-laki, kata Rasulullah, yang melihat duri di jalan, kemudian dia menepikannya. Dia mengatakan, la amitanna hadza syauq, sungguh aku akan membersihkan duri ini dari jalan, sehingga orang bisa lewat dengan aman, sehingga manusia bisa melewati jalan ini dengan aman. Kata Rasulullah, sungguh laki-laki itu diampuni dosa-dosanya. Laki-laki itu diampuni dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang laki-laki yang diampuni dosanya karena membersihkan jalan raya dari jalan dari duri yang mengganggu manusia yang lewat. La yadurru rajulan musliman. Bahasa hadisnya di sini, agar orang laki-laki muslim atau orang muslim tidak terganggu ketika melewati jalan ini, tidak berbahaya baginya. Faghafaralah, dan Allah mengampuni dosa orang tersebut. Masya Allah, ya, ini ibadah sosial. Sama berarti kalau dia gangguan, kalau di sini bunyi hadisnya asyauq, duri, semua gangguan itu bisa kita bersihkan. Contoh, kadang saya lihat juga menurut saya gitu ya, budaya membawa kendaraan juga bisa jadi mengganggu orang. Nah, jadi semakin tertib kita, maka semakin memudahkan orang lewat, tidak membahayakan. Contoh, parkir bukan di tepi jalan, di tengah jalan, parkir berhenti, berhenti, emang dia mau belanja, cuma masih ada ruang untuk parkir, tapi dia masih menghalang jalan, sehingga orang bisa macet, bisa 10 kendaraan tuh macet hanya nunggu dia selesai belanja. Nah, ini kan sudah tahu jalannya kecil, nggak bisa nyari tempat ruang dulu, jadi orang bisa menunggu atau menurunkan anak di sekolah, tapi nggak mau menepi, nggak cari yang ini, memang betul-betul berhenti di menutup jalan. Nah, ini kan budaya
menyetir terjadi ya. Kalau pernah kita belajar di satu negeri di Mesir itu orang belanja kan kaki lima itu di tepi jalan kan. Itu budaya masyarakatnya belanja itu tidak mau turun dari mobil karena budaya orang itu punya mobil semua, tapi belanjanya itu menghalangi orang di belakang. Beli buah misalnya, ada penjual anggur di tepi jalan, itu orang Mesir itu nggak turun, ditawarnya dari dalam mobil, sehingga panjang macet itu. Dan dia cukup maaf ya gitu. Nah, ini budaya. Semoga budaya itu tidak ya, kita tidak mau orang lain itu terganggu melewati jalan tidak nyaman karena ada duri, tidak nyaman ada paku dan lain sebagainya, atau cara kita menyetir ya menjadikan atau ugal-ugalan di jalan raya yang membahayakan nyawa. Ya, ini ada anak-anak kita ajarkan dalam mengendarai sepeda motor sepertinya. Ini anak-anak sekolah sudah mulai, ini SMA. Orang tuanya sudah memberikan izin anak-anaknya di usia SMA bawa sepeda motor ini. Saya lihat kalau tidak diajarkan anak itu adab, walaupun umurnya sudah sampai boleh misalnya, harus diajarkan adab berkendara. Ya, tidak ugal-ugalan, tidak membahayakan orang lain. Ada orang itu celaka karena budaya orang lain yang menyetir. Nah, jadi dia kagok, bahasa kita apa dia? Ragu-ragu di jalan itu sampai dia terjadi kecelakaan. Nah, ini hati-hati karena kita membahayakan orang muslim. Kebalikannya, kalau menjadikan orang nyaman selamat di jalan itu ibadah, maka membahayakan orang di jalan itu dengan baik dengan cara kita atau perilaku kita yang buang sampah sembarangan, itu berdosa. Ini kata ulama. Kebalikan dari hadis ini ya, kalau membersihkan atau menjadikan orang selamat di jalan itu ibadah, kebalikannya kalau menjadikan orang celaka berbahaya itu adalah perbuatan dosa. Ikhwatal iman, diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, hadis yang ketiga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat ala a'mali ummati hasanaha wa sayyi'aha fawajadtu fi mahasini a'maliha innal adha yumatu anit tariq. Sahabat Abu Dzar mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat, kata Rasulullah, aku diperlihatkan oleh Allah seluruh amal umatku. Allah perlihatkan, Allah tampakkan, tunjukkan padaku seluruh amal perbuatan umatku. Ini di dalam beberapa hadis Rasulullah sering mengatakan ini. Ada yang mengatakan ini terjadi ketika malam Isra dan Mi'raj. Rasulullah itu dilihatkan seluruh amal umatnya. Lalu Rasulullah mengatakan ada amal yang baik, ada amal yang buruk pada umatnya ini. Nah, Rasulullah kemudian mengatakan fawajadtu fi mahasini a'maliha. Aku melihat, kata Rasulullah, aku melihat, mendapatkan bahwa di antara amalan yang baik, di antara amalan perbuatan yang baik yang dilakukan oleh umatku adalah yumato anit tariq innal adza. Umatku itu membersihkan jalan yang dilalui manusia, menjauhkan jalan itu dari gangguan. Maka hari ini ada orang termotivasi, dia membersihkan jalan itu dari paku. Kalau hari ini paku atau apa, dia bawa sepedanya itu dengan apa, besi berani ya, di tepi jalan itu dibersihkannya. Kata Rasulullah, aku melihat di antara amalan terbaik umatku adalah menjadikan jalan itu bersih dari sampah, dari kotoran, dari gangguan yang membahayakan orang. Dan lihat kata Rasulullah, wa wajadtu fi masa